luar biasa. Oke, kita hari ini ya Inang akan melakukan sekolah minggu buat adik-adik kita. Kita Iya, sapa Tante. dulu ya Inang. Kita sapa ya Inang. Oke. Halo adik-adik semua. Hai. Apa kabar hari ini, Dek? Luar biasa. Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita atau pujian awal kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu ya Dek. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita mau panggil Laskar Kristus, Tante. Tapi sebelum kita Laskar Kristus, kita sapa dulu sekali lagi. Soalnya Oke, kuliah boleh. Tinang yang baju merah baru datang dia. Iya. Karena sama-sama baju merah kan. Kita sapa dulu sekali lagi ya Nang. Oke. Halo adik-adik semua. Hai. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke Tante mau manggil Laskar Kristus ya. Siap-siap. Didengar-dengaran ya Dek. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus. Yes. Semuanya bangkit Oke. berdiri ya sayangnya. Nah udah berdiri belum? Sudah kan? Ayo angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Nanti abang permusiknya nggak semangat kalau adik-adik nggak angkat tangan. Angkat tangannya tinggi-tinggi ya Dek, biar kita panggil permusik kita. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, musik. Oke, semuanya angkat tangannya, tepuk tangannya di atas kepalanya. Yang semangat ya sayang, tepuk tangannya di atas kepala. Sekarang di bawah lututnya. Di depan wajahnya biar bangun dulu. Baiklah kita akan bernyanyi dibuka-buka Alkitabnya. Masih di depan perutnya tepuk tangannya ya sayang. Kita nyanyi dibuka-buka Alkitabnya. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Sekali lagi dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Semua, semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa saja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekarang tepuk tangannya dulu di depan perutnya. Kita akan bernyanyi jalan serta Yesus ya Dek. Diikuti tantenya. Kita mulai dari sebelah kanan jalannya ya sayang. Kita nyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya.
Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, semangat ya Tan. Ya, sudah semangat kan, Dik? Ya, sekarang Tante, udah duduk belum? Sudah ya? Oke, sekarang Tante mau mengundang adik-adik Tante yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Ya, begitu juga Amang Inang yang berulang tahun, baik ulang tahun panjang umur atau ulang tahun pernikahan. Kami undang untuk bangkit berdiri bersama adik-adik semuanya. Oke. Buat adik-adik yang di rumah juga, kita akan mendoakan teman-teman kita. Kita sama-sama ya sayang. 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita mau masuk ibadah. Kita buka buku nyanyian kita dulu. Ayo kita buka buku nyanyian kita. Ambil dulu buku nyanyiannya sayang, ayo. Yang itu yang baju hijau, belum, itu laki-laki itu. Ayo Dik, ambil buku nyanyiannya sayang. Oke, sudah diambil buku nyanyiannya. Mari buka buku nyanyiannya, nomor 826. Kita bernyanyi ayat 1 saja ya sayang. Sambil persiapkan hatimu untuk mengikuti ibadah. Sambil lipat tangan ya sayang. Kita bernyanyi dengan firman. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumurmu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Oke, kita buat sikap doa kita. Kita mau berdoa. Ayo kita sungguh-sungguh mau berdoa. Adik-adik kami yang di rumah, kalaupun ada orang tua kita, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami dan kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan kami, yang menciptakan kehidupan kami sampai saat ini, yang kami kenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan beri boleh kami nikmati semua oleh karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, tubuh, jiwa dan raga kami untuk kami mau beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang memberkati kami, yang mengajari kami, sehingga kami beribadah dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, dan biarlah menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Disenangkanlah hati-Mu Tuhan oleh ibadah kami ini. Biarlah Tuhan
yang memberkati semua anak-anak kami yang ada di rumah dan dimanapun Tuhan mereka melihat YouTube ini, dan biarlah mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, persiapkan kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, parhalado dan juga pendeta, dan juga Tuhan tim pemain musik dan juga tim kameramen, semuanya biarlah Tuhan bekerja oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpuji termulialah Engkau Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya. Shalom. Iya, kita mau masuk ibadah kita buat pagi hari ini. Sebelum kita masuk ibadah, supaya anak sekolah minggu mempersiapkan Alkitabnya, buku nyanyian, dan juga katekismusnya. Selama kita mengadakan ibadah, supaya anak-anak kami dengan tertib mengikutinya dan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita Minggu tanggal 11 bulan 7 2021. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 581 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua nanti semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita buka katekismus kita. Kita baca titah hari ini, di minggu kedua minggu ini, titah kedua dan maksudnya. Ayo anak-anak kami yang di rumah, buka katekismus kita sama-sama membaca titah yang kedua dan maksudnya. Kita baca bersama ya. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian titah Tuhan hari ini. Mari kita memohon kepada Tuhan kita supaya kita bisa melaksanakan perintah Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1. Semua bangkit berdiri. Berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 238 ayat 1. Hafalan kita di bulan Juli. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 25 ayat 5. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita. Kita baca ayat hafalan kita untuk bulan Juli dalam kitab Mazmur bab 25 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1. Semua kami undang bangkit berdiri.
sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Iya, kita dengarkan warta anak sekolah minggu untuk pagi hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021. Shalom buat adik-adik kami semuanya. Shalom Minang. Iya, yang pertama kita dengarkan, warta yang pertama, kita masih mengadakan ibadah online. Untuk itu kepada semua anak sekolah minggu supaya tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan prokes, yaitu protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, yang kedua, memakai masker, yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang kedua, 2 minggu yang lalu kita sudah mengadakan yaitu pelepasan buat anak sekolah minggu kelas 6 yang sudah dilaksanakan tanggal 27 Juni, berjalan dengan baik. Kita sama-sama mendoakan supaya anak-anak sekolah minggu yang kelas 6 yang sudah masuk remaja lebih giat lagi dan semakin rajin lagi untuk mengikuti ibadah. Dan yang ketiga, untuk anak sekolah minggu yang kelas 6 sekarang, yang sudah naik kelas ke kelas 6, jangan lupa tetap menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 dan maksudnya, dan yang kedua pengakuan iman rasuli, dan yang ketiga doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa bersama-sama berkumpul kembali memuji Tuhan di dalam gereja. Hanya itu saja warta buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka buku nyanyian kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih dan bersuka cita buat kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada hari ini, di hari yang Engkau kuduskan, kami boleh beribadah kembali melalui panduan ibadah ini bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing.
Biarlah dengan Roh Kudus-Mu kami tetap bersuka cita dalam memuji Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, kami boleh mengerti, karena Roh Kudus-Mu juga yang mengajari kami. Berikan kami hikmat, berikan kami pikiran yang boleh mendengar dengan tenang, agar kami boleh duduk tenang, tidak lasak, tidak lari ke sana kemari, tapi ketika mendengar firman-Mu, kami boleh tenang dengan sukacita menerima firman-Mu yang menjadi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom teman-teman. Kayaknya mereka belum semangat Mahanaim. Saya harap kita tetap semangat, tetap bersuka cita dengan panduan ibadah ini. Untuk itu kami mau sapa lagi kita semua, adik-adik semua yang gemuk dan kurus, yang keriting dan lurus, yang hidung mancung dan pesek, yang apa? Pokoknya yang semua lah, pokoknya yang semua. Iya, yang semua. Adik-adik yang cantik dan ganteng, semua teman-teman di rumah, inilah kami kembali di ibadah ini bersama kami yang tidak asing lagi. Saya Mahanaim. Iya, saya sendiri, Pendeta Yobel Sihombing. Kok pakai musik-musik Mahanaim? Iyalah Mang, tadi kan Amang panggil kita kayak di TV-TV itu, kalau orang masuk ada musik-musiknya. Oh gitu. Iya, kok pakai musik-musik Batak kayak gitu? Kan musik-musik DJ kek biar agak keren. Wah Amang ini, aku kan Batak, cinta Batak dong. Keren. Iya, adik-adik juga harus cinta Batak kayak Mahanaim. Dia suka tadi musik Batak-Batak kayak gitu. Ya tapi itulah kami, saya Pendeta Yobel dan teman saya yang tidak asing ini Mahanaim. Iya, semua udah tahu Mahanaim, gak usah ngebet kayak gitulah kayaknya. Ya kami akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tapi sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mau ucapkan selamat dulu kepada adik-adik sekolah minggu. Semua adik-adik yang naik kelas, yang masuk sekolah TK kelas 1, semuanya lah selamat belajar, tetap semangat. Kalaupun belajar masih dari daring, jangan jemu, kita harus tetap semangat belajar. Tapi teringatnya Mahanaim naik kelas enggak, malu-maluin nanti. Udah nemanin saya terus nyampaikan firman, Mahanaim nanti tinggal kelas. Naik dong Amang. Oh gitu, emang kau juara berapa? Wah juara 1 dong. Wis keren. Emang kau sekolah di mana sih Mahanaim? Loh Amang ini kok masih nanya? Namaku aja Mahanaim. Ya aku sekolah di Yayasan Mahanaim lah. Oh gitu ya. Apa nama sekolahmu? Cahaya Kasih dong. Kayaknya kau mau mengiklankan sekolah itulah. Ya iya dong, udah bercahaya mengasihi lagi. Iya, anakku juga di situ juga. Iya, tapi dimanapun kita sekolah, mau di Cahaya Kasih, mau dimanapun, tetap semangat belajar, tetap gapai cita-citamu dengan rajin belajar terus. Iya, yang terakhir Amang mau mengarahkan, mungkin adik-adik semua tahu, belakangan ini pemerintah semakin memperketat protokol-protokol kesehatan. Maka saya dan Mahanaim juga mau mengajak teman-teman adik-adik semua tetap jaga protokol kesehatan, sebisa mungkin jangan keluar dulu karena pemerintah semakin ketat, yang berjualan saja sudah semakin diperketat. Jadi tetap dari rumah, tetap bersuka cita. Salam sehat, salam kasih dan salam sukacita buat semua adik-adik sekolah minggu. Oke Mahanaim? Oke Amang. Nah sekarang kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai ayat 32. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Amang baca ayat 29,
Mahanaim dan teman-teman di rumah baca ayat 30, seperti itulah kita berganti-gantian. Ya, saya mulai dari ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, demikian firman Tuhan. Buat Mahanaim dan buat adik-adik sekolah minggu semua, firman Tuhan hari ini mengajak kita sekolah minggu secara khusus untuk menjadi manusia baru. Kita diajak menjadi manusia baru. Mahanaim ngerti nggak kalau dibilang manusia baru? Manusia baru? Apa ya? Oh, manusia baru itu manusia yang baru lahir. Kau ada-ada aja. Mana itu artinya manusia baru? Lalu apa dong manusia baru, Amang? Oke lah, manusia baru tadi kau bilang manusia yang baru lahir. Tapi bukan itu yang mau dibilang firman Tuhan di sini. Manusia baru itu artinya manusia yang selalu baru tiap hari. Susah kali Amang ini menerangkan. Kayak mananya baru tiap hari? Bajunya baru, apanya yang baru? Ya sabar dulu, makanya Mahanaim jangan langsung potong-potong dulu, kan Amang masih mau menjelaskan. Oh iya, lanjut. Nah, manusia baru artinya setiap hari kita punya semangat yang baru. Artinya setiap hari itu kita harus semakin lebih baik gitu loh Mahanaim. Hidup yang bertobat. Kalau hari ini saya punya kesalahan, sebisa mungkin besok jangan lagi jatuh ke kesalahan itu. Pokoknya setiap hari harus lebih baik. Gitu Mahanaim. Oh, berarti aku belum manusia baru dong Amang. Emang kau kenapa? Iya, karena aku masih sering melakukan kesalahan yang sama. Nah itu makanya firman Tuhan mengajak kita kalau jadi manusia baru itu ya setiap hari harus memperbaiki hidup. Hari ini harus lebih baik, hari besok harus lebih baik, seperti itu. Ada peningkatan. Jangan sekarang melakukan kesalahan, besok kesalahannya lebih parah lagi gitu. Sekarang melawan orang tua dinasihati, besok melawan lagi. Ya itu bukan manusia baru. Harus bertobat, harus berubah, hidupnya harus lebih baik. Seperti itu manusia baru. Udah ngerti ya Mahanaim? Jadi manusia baru itu bukan manusia yang baru lahir. Oh gitu. Iya Mang, ngerti. Nah sekarang untuk menjadi manusia baru, firman Tuhan mengajak kita untuk memahami berapa hal. Untuk menjadi manusia baru, firman Tuhan hari ini mengajak supaya Mahanaim, Amang dan semua adik-adik biar bisa jadi manusia baru itu kita harus hidup dalam firman. Harus suka dengar-dengaran firman, harus hidup mematuhi firman. Nah itu baru bisa manusia baru. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa baru, seperti itu. Nah ada beberapa pesan seperti biasa Mahanaim. Berapa pesan firman Tuhan yang mau Amang sampaikan? 3 lah Amang. Nah iya, kau pasti sudah tahu itu. Yang pertama Mahanaim, dengar buat Mahanaim dan adik-adik semua. Di ayat 29 dikatakan, anak sekolah minggu yang hidup baru, maka dia tidak lagi menggunakan mulutnya untuk berkata kotor. Gitu Mahanaim. Tahu nggak kau berkata kotor itu apa? Tahu nggak Mahanaim cakap kotor, ngomong kotor? Apa artinya?
ngomong kotor, ketika dia ngomong dari mulutnya keluar yang kotor-kotor. Dari tadi jawabanmu, jawaban yang entah macam-macam mana. Jadi maksudmu dia ngomong, apalah keluar dari mulutnya yang kotor-kotor. Bukan itu. Ngomong kotor itu kata-katanya gak baik. Kata-kata memaki, kata-kata mencaci, kata-katanya nama-nama kebun binatang gitu. Kok kata-kata kebun binatang? Maksudnya apa sih? Iya loh, dia ngomongnya ngomong nama-nama binatang gitu. Kan ada sih nama-nama binatang yang nggak bisa diucapkan sama orang gitu loh. Mahanaim tahu nggak sih? Contohnya kalau dibilang sama orang BABI kan nggak boleh kan? Nah itu nggak boleh gitu. Atau kata-kata kotor lainnya gitu. Nah, jadi firman Tuhan mengajak Mahanaim dan adik-adik sekolah minggu, bahkan Amang juga dan kita semua sebagai anak Tuhan yang hidup baru, pakai kata-katamu berkata yang baik, bukan kata-kata kotor Mahanaim. Emang kok bisa adik-adik kayak aku udah abang-abang ya? Emang bisa teman-teman ngomong kotor? Apa yang buat Amang? Nah ini yang mau kita selidiki. Coba lihat Mahanaim, Amang sering dengar anak-anak sekolah minggu zaman sekarang ngomongnya kayak ngomong orang dewasa loh. Kayak dia mungkin nggak tahu kalau yang diomongin dia itu kotor. Saya pernah dengar sekolah minggu bilang, maaf nih, anjay lah, katanya kan itu ngomong kotor. Mungkin sekolah minggu nggak ngerti apa arti anjay, tapi itu ngomong kotor. Kenapa seperti itu? Karena pergaulannya semakin nggak benar. Baru ngomongan kotor itu sering terjadi karena didengar dari teman-temannya, didengar dari pergaulannya, dan sangat mungkin, tahu nggak kenapa sekolah minggu bisa ngomong kotor? Mungkin bapak mamanya ngomong kotor di rumah. Itu mungkin bapak mamanya berantem, dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini. Anaknya kan dengar. Artinya maka mari teman-teman semua dan Mahanaim, ketika ada temanmu yang ngomong kotor atau bapak yang ngomong kotor, bilang pelan-pelan. Kata pendeta Yobel loh Pak, sama kata Mahanaim, anak Tuhan itu nggak boleh ngomong kotor gitu. Ya Mahanaim, Mahanaim pernah ngomong kotor nggak? Ngomong kotor nggak pernah lama, jauh-jauh lah itu. Aku takut ngomong kotor, nanti dicabai bapakku mulutku. Oh gitu ya, berarti kau takut karena cabai itu? Ya sih, tapi takut firman Tuhan juga sih, nanti marah Tuhan kalau ngomong kotor. Kan Tuhan nggak suka sama anak-anak yang ngomong kotor. Nah iya. Nah jadi itu pesan pertama adik-adik semua, bagi teman-teman semua. Firman Tuhan berkata, jauhkan omongan kotor, omongan yang memaki orang, omongan yang mencaci orang, omongan yang menghina atau apalah namanya yang membuat orang sakit hati. Nggak boleh. Tapi sebagai sekolah minggu Mahanaim dan adik-adik semua, mari katakanlah kata yang baik. Kata-kata yang memuji, menghibur. Kamu keren lah, kamu hebat gitu kan. Kamu luar biasa. Pokoknya kata-katanya harus kata-kata yang baik. Nah seperti itu. Sama halnya seperti ini Mahanaim. Mahanaim tahu nggak teko? Teko tahu Mang, tempat air minum. Nah iya. Mahanaim pernah nggak lihat mama membuat teh manis ke dalam teko? Pernah dong. Nah, ketika teh manis di dalam teko, lalu teh manis itu dari teko itu dituangkan ke gelas, mungkinkah keluar kopi? Gak mungkin lah Mang, tadi kan teh manis isinya, gak mungkin keluar kopi. Nah dari contoh itu Amang mau bilang, artinya kalau firman Tuhan yang kita masukkan ke hati kita, gak mungkin loh ngomongan kotor yang keluar dari mulut. Seperti yang Amang bilang tadi, ketika teh manis dimasukkan ke teko, gak mungkin kopi yang keluar dari dalamnya. Demikian juga sekolah minggu, ketika suka dengar firman Tuhan, ketika rajin mematuhi firman Tuhan yang ada di hatinya, memenuhi hatinya, gak mungkin ngomongan kotor yang keluar. Gitu.
Pasti kalau firman Tuhan ada di hatimu, yang keluar adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang baik gitu. Ngerti Mahanaim? Iya Mang, iya. Tapi ada kawanku Amang, kalau dia dikejutkan nama-nama binatang yang keluar. Nah itu karena di hatinya ada nama-nama binatang gitu loh. Jadi intinya bagi sekolah minggu yang suka dengar-dengaran firman, penuhi hatimu dengan firman. Stop bicara kotor, stop memaki, stop mencaci, tapi berkatalah benar, berkatalah yang positif, menghibur dan memuji orang. Itu yang diminta Tuhan dari kita. Oke Mahanaim? Nah yang kedua firman Tuhan berkata di ayat 31, jauhkan segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan kejahatan. Jadi pesan firman Tuhan mengajak Mahanaim, Amang dan adik-adik semua, jauhkan pertengkaran gitu. Mahanaim pernah enggak lihat sekolah minggu bertengkar? Wah, sering Amang, banyak kawanku yang bertengkar. Kira-kira Mahanaim tahu enggak kenapa sekolah minggu sekarang banyak yang bertengkar? Apa kau katanya? Siapa kau katanya gitu. Mahanaim tahu enggak? Saya kurang tahu Amang. Mahanaim suka main game enggak? Game? Ya sedikit-sedikit lah. Nah, kalau Amang melihat kenapa anak sekolah minggu sekarang banyak yang bertengkar, karena gamenya pun game-game pertengkaran gitu. Gamenya Mobile Legend bertengkar, Free Fire bertengkar. Jadi ketika dia berteman, aku hero ini, ya pop kata. Jadi karena gamenya pertengkaran, bawaannya mau bertengkar terus. Gitu, lihatlah sekolah minggu di mana-mana. Apa kau? Aku Superman. Wah, ditumbuknya kawannya, kan gitu. Aku ini, apalah nama-nama hero di Mobile Legend itu, aku pun udah lupa. Aku ini katanya. Karena memang gamenya bertengkar terus, sama kawan-kawannya mau dipraktikannya. Wah, aku ini katanya, ditendangnya, wah gitu. Nah jadi mau Amang bilang, ya batasi main game bertengkar. Nah, kan banyak sih game-game yang membangun, game-game yang ya banyaklah yang baik. Artinya jauhkan pertengkaran, jangan suka bertengkar. Sekolah minggu itu harus main bersama gitu Mahanaim, ibadah bersama, belajar bersama, jangan bertengkar. Macam udah apa aja kan, macam udah besar aja dia gitu. Itu pesan kedua Mahanaim. Jadi Mahanaim jangan bertengkar. Ah, mana pernah aku bertengkar Amang. Iya maksudku nanti jangan mau bertengkar. Dan kalau Mahanaim lihat teman-teman Mahanaim, ingatkan, teman jangan bertengkar. Jadi kalau lihat bapak mama bertengkar gimana? Nah itu juga gak apa-apa. Pak, Mak, bilang aja, kata pendeta Yobel gak boleh bertengkar gitu. Bilang aja gak apa-apa. Nanti kalau kau dimarahin, bilang sama pendeta Yobel, biar pendeta Yobel datang ke rumah marahin bapak mama. Oke? Nah itu pesan kedua, gak boleh bertengkar. Sekolah minggu gak boleh bertengkar. Harus membawa damai, harus hidup saling mengasihi, harus saling belajar bersama, bermain bersama, berdoa bersama. Pokoknya damailah. Gak boleh sekolah minggu bilang, gak teman aku samamu. Gak boleh sekolah minggu bilang gitu. Tapi bilang, ayo berteman, ayo bersahabat, ayo bermain. Itu sekolah minggu Mahanaim. Oke Mahanaim? Oke teman-teman semua, dan pesan yang ketiga yang terakhir, firman Tuhan berkata di ayat 32, hendaklah kamu ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Nah itu firman Tuhan, mengajak Mahanaim, mengajak Amang Pendeta dan semua adik-adik semua, mari saling mengasihi, saling ramah gitu, saling mengampuni. Ramah artinya ya hormat, ramah, sopan kepada semua orang gitu loh. Mahanaim tahu kan contohnya ramah? Tahu Amang? Gimana? Ya kalau ada orang tua ya sopan. Ya pokoknya ramah lah. Jangan nakal-nakal lah, pokoknya jangan nakal-nakal. Kau sikit-sikit jangan nakal-nakal. Pokoknya ramah, sopan. Ada orang tua sopan, bicaranya sopan, kasihi orang lain, saling mengampuni. Itu firman Tuhan yang mau diminta kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup baru, kita harus ramah, saling mengasihi dan saling mengampuni. Oke Mahanaim? Oke Amang. Seperti biasa coba kamu ulangkan apa 3 pesan firman Tuhan hari ini untuk sekolah minggu semua yang ada di rumah. Yang pertama,
Jangan berkata kotor. Kita sekolah minggu harus berkata yang sopan, berkata yang baik, berkata yang membangun, memuji dan menghibur. Oke. Yang kedua Mahanaim, kita sekolah minggu nggak boleh bertengkar-bertengkar, nggak boleh bertikai-bertikai. Kita harus berdamai, saling membangun, sama-sama belajar, sama-sama bermain, sama-sama berdoa. Pokoknya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. oke. Yang ketiga, Sekolah minggu harus jadi sekolah minggu yang ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. oke. Terima kasih buat Mahanaim, terima kasih buat adik-adik semua. Itulah firman Tuhan hari ini, mengajak kita hidup baru dengan firman, dengan 3 pesan yang telah Amang sampaikan dan disampaikan oleh Mahanaim kembali. Untuk itu, amin. Tuhan memberkati kalian semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengajari kami menjadi sekolah minggu yang hidup baru. Hidup di dalam firman-Mu. Hidup yang selalu dibaharui setiap hari. Kehidupan kami harus lebih baik. Maka melalui firman-Mu kami diajak sebagai sekolah minggu untuk memakai perkataan kami, bukan berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kotor. Tapi ajari kami Tuhan sebagai sekolah minggu, perkataan kami adalah perkataan yang bersih, perkataan yang sesuai dengan firman-Mu, perkataan yang membawa sukacita dan penghiburan bagi banyak orang. Jauhkan kami Tuhan dari perkataan-perkataan kotor. Dan ajari kami sebagai sekolah minggu agar kami tidak suka bertengkar, tapi kami boleh bermain bersama, belajar bersama, ibadah bersama, bertumbuh bersama. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin kami anak-anak-Mu bertikai dan bertengkar. Karena itu Bapak, ajari kami menjadi sekolah minggu yang ramah, yang mengasihi siapa saja, yang mengampuni siapa saja, yang hormat, penuh sopan santun, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti firman dan kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih buat panduan ibadah kami hari ini. Berkati gereja kami, berkati pelayan-pelayan sekolah minggu, semuanya para pelayan, agar kami boleh tetap semangat lagi untuk memberikan yang terbaik buat sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami percaya dan kami tetap berharap Tuhanlah yang akan memulihkan kami dari pandemi COVID ini. Kami percaya semua akan indah pada waktunya, tetapi tetap ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk tetap patuh kepada protokol-protokol kesehatan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Tuhan kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu mari kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat tangan kita. Yang sebelah kanan ya, kita angkat tangan kita. Mari kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan. Hupelehon ma pele aku dang margabus au Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Jangan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengeram.
Sang Juru Selamat dunia, agar percaya pada Tuhanmu, kau salurkan berkatnya. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.